Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah menyaksikan webinar kendaraan listrik dalam dekarbonisasi sektor transportasi darat di Indonesia. Webinar ini diselenggarakan oleh IESR sebagai anggota dari Climate Transparency dengan didukung oleh International Climate Initiative. IESR merupakan suatu organisasi think tank di Indonesia yang fokus pada isu energi dan lingkungan. Sedangkan Climate Transparency adalah kemitraan internasional yang terdiri dari 14 organisasi riset dari negara-negara anggota G20. Nama saya Erina Mursanti, saya yang akan memandu webinar ini dari awal hingga selesai. Agenda dari webinar ini, yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari Julius Christian Adiatma mengenai peranan dari kendaraan listrik dalam dekarbonisasi sektor transportasi darat di Indonesia. Kemudian setelah paparan, kami akan meminta tanggapan dari Bapak Muhammad Mustafa Sarinanto, Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi dari BPPT, kemudian Bapak Damantoro, Chairman Jakarta Chapter dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Kebetulan Julius Christian Adiatma dan Bapak Penanggap, Bapak Mustafa Sarinanto serta Bapak Damantoro sudah bergabung dengan saya di sini melalui video conference call. Oke, sekarang mari kita saksikan bersama-sama pemaparan dari Mas Julius mengenai peran kendaraan listrik dalam dekarbonisasi sektor transportasi darat Indonesia. Silakan Mas Julius untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih Mbak Erina. Selamat siang. Mungkin pertama kita akan mulai dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya sampai tahun 2030 dengan seperti terlihat pada gambar di sebelah kiri. Kemudian seperti dapat terlihat juga di tahun 2030 sebagian besar dari emisi gas rumah kaca itu akan dihasilkan oleh sektor energi. Kalau kita lihat, sebenarnya menurut Climate Action Tracker, target komitmen dari pemerintah ini dianggap masih kurang ambisius karena masih berada di atas dari batasan yang seharusnya dicapai, yaitu sekitar 622 juta ton CO2 per tahun pada 2030. Sedangkan menurut skenario dari NDC pemerintah, kita akan mencapai pada angka sekitar 1.800 juta ton pada tahun 2030. Nah, kemudian bagaimana peran sektor transportasi sendiri? Sektor transportasi sendiri merupakan salah satu bagian besar dari sektor energi, yaitu berkontribusi pada sekitar 28% pada tahun 2017. Dan sebagian besarnya lagi, hampir 91% itu berasal dari transportasi darat. Di transportasi darat sendiri terdiri dari transportasi kereta dan transportasi jalan raya. Kemudian transportasi darat sendiri terdiri dari transportasi kereta dan jalan raya. Dan transportasi kereta berkontribusi sangat minim pada emisi GRK karena memang jumlahnya sendiri juga sangat sedikit. Nah, Climate Action Tracker juga sudah menyajikan suatu skenario untuk bagaimana sektor transportasi di Indonesia harus dijalankan untuk mencapai target 1,5 derajat, yaitu melibatkan elektrifikasi total dari seluruh kendaraan penumpang yang meliputi kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, dan bus. Selain itu juga meningkatkan penggunaan transportasi umum dan meningkatkan ekonomi bahan bakar atau fuel ekonomi dari kendaraan konvensional. Nah, sayangnya sampai saat ini di NDC itu yang tercantum baru ada untuk di sektor transportasi adalah
blending biofuel atau program B30 dan ekspansi stasiun pengisian natural gas. Nah, kemudian kalau kita melangkah lebih jauh lagi ke sektor transportasi darat atau transportasi jalan raya, kita dapat melihat bahwa kontribusi dari kendaraan penumpang itu sangat tinggi. Yaitu kita bisa melihat di sini pertumbuhan sepeda motor mencapai 13,7 per tahun selama 20 tahun terakhir. Kemudian disusul dengan mobil, kemudian kendaraan barang dan bus. Maka kita bisa melihat bahwa sangat penting untuk kita dapat menurunkan emisi GRK dari sektor transportasi untuk melakukan intervensi di transportasi di kendaraan penumpang. Kemudian, nah seperti sudah disajikan oleh Climate Action Tracker dan oleh beberapa organisasi yang lain, bahwa sebenarnya kendaraan listrik itu memiliki potensi yang besar untuk dapat menurunkan emisi GRK. Penyebab utamanya adalah karena kendaraan listrik memiliki efisiensi yang sangat tinggi atau motor listrik memiliki efisiensi yang sangat tinggi dibandingkan dengan motor bakar. Kemudian juga listrik sendiri dapat diproduksi tanpa menghasilkan emisi sebenarnya apabila kita menggunakan sumber-sumber energi terbarukan. Dan yang berikutnya adalah kendaraan listrik itu juga memberikan benefit-benefit yang lain, yaitu misalnya dengan dia tidak menghasilkan polusi secara lokal sehingga akan memberikan kondisi udara yang lebih sehat. Kemudian dia juga dapat mengurangi konsumsi dan impor minyak tentunya, dan juga ada peluang untuk pengembangan industri yang baru, yaitu industri kendaraan listrik. Dan sebenarnya kendaraan listrik ada yang dibicarakan di sini mencakup kendaraan listrik untuk berbasis baterai atau BEV biasa dikenal, plug-in hybrid atau PHEV, dan kendaraan hybrid atau HEV. Nah, untuk berikutnya kita akan melihat dari kajian kami melihat bahwa dimanapun di negara-negara di dunia ini, kendaraan listrik itu baru bisa bertumbuh ketika ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Dukungan kebijakan ini ada bermacam-macam jenisnya, dan secara umum kami menggolongkannya ke dalam dua jenis, yaitu kebijakan dari sisi supply dan kebijakan dari sisi demand. Kalau untuk kebijakan dari sisi supply, terutama dia banyak diterapkan di negara-negara yang memiliki basis industri otomotif yang kuat, yaitu misalnya di Jerman atau Amerika atau Jepang. Sedangkan di negara-negara yang basis industri otomotifnya tidak terlalu kuat, umumnya lebih banyak ditekankan kebijakan dari sisi demand, yaitu tujuannya untuk meningkatkan atau membuka pasar bagi penetrasi kendaraan listrik. Dalam bagan yang ada, beberapa kategori dari insentif dari sisi demand yang kami analisis, yaitu yang pertama ada fiskal insentif yang berulang, lalu ada juga insentif fiskal yang ditetapkan satu kali, yaitu di muka, sehingga dia dapat mengurangi selisih harga yang tinggi antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Setelah kemudian ada juga yang tidak kalah penting, yaitu non-fiskal atau non-financial incentive, yaitu hal-hal yang sebenarnya tidak bisa secara langsung dikuantifikasi dalam bentuk uang, namun dia memberikan kenyamanan lebih untuk pengguna kendaraan listrik dibandingkan pengguna kendaraan konvensional. Misalnya adalah diperbolehkannya kendaraan listrik untuk melewati jalur-jalur khusus seperti jalur bus atau jalur ganjil genap kalau misalnya di Jakarta. Ada yang paling penting, yaitu dengan mengembangkan infrastruktur charging sehingga pengguna kendaraan listrik itu dapat merasa tenang bahwa ketika kendaraan mereka kehabisan bahan bakar, mereka tidak perlu ribet untuk membawa pulang lalu mengecas di rumah. Seperti itu sebenarnya.
Kemudian terakhir dari kelompok insentif yang dibutuhkan adalah secara peraturan, yaitu peraturan-peraturan yang bisa dibilang mendorong kendaraan listrik dan mengencourage orang untuk menggunakan kendaraan listrik dan mendiscourage orang untuk menggunakan kendaraan konvensional. Misalnya dengan penetapan fuel economy standar yang lebih ketat, penetapan emisi knalpot atau polusi dari knalpot yang lebih ketat. Hal ini akan mendorong juga produsen untuk beralih ke kendaraan listrik karena keunggulan kendaraan listrik yang jauh dibandingkan kendaraan konvensional dalam dua hal tersebut. Ya, berikutnya kita dapat melihat juga contoh-contoh adopsi berbagai macam insentif tadi di berbagai negara lain di dunia. Misalnya di Norwegia yang merupakan saat ini adalah negara paling maju dalam hal adopsi kendaraan listrik. Kita dapat lihat di situ mereka menetapkan beberapa insentif perpajakan, kemudian juga menetapkan insentif untuk membangun charging infrastructure dan juga menerapkan insentif-insentif non-finansial. Sedangkan di paling bawah kita bisa melihat kondisi di Indonesia saat ini baru diterapkan insentif untuk registration tax atau BBNKB, mempertimbangkan bahwa sangat pentingnya insentif-insentif tadi untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, maka kami mencoba membuat model untuk menggambarkan kira-kira bagaimana pengaruh dari masing-masing insentif tadi terhadap penetrasi kendaraan listrik di Indonesia. Nah, model kami ini dibangun dengan fokus pada demand side atau dari insentif pada sisi demand tadi, karena situasi Indonesia yang menurut kami lebih sesuai dengan karakteristik negara yang tidak terlalu kuat pada industri otomotifnya. Jadi dalam model ini kami berusaha menggambarkan preferensi dari konsumen atau dari calon pembeli kendaraan itu, bagaimana pengaruh dari input-input yang ada. Misalnya di sini ada ketersediaan bahan bakar atau harga bahan bakar, kemudian ada juga harga mobil, kemudian performance mobilnya atau performance kendaraannya, dan biaya operasional. Bagaimana pengaruh dari faktor-faktor tersebut kepada preferensi dari konsumen ketika dia memilih apakah saya mau membeli kendaraan konvensional atau kendaraan listrik. Nah, dari masing-masing faktor tadi kami menggunakan koefisien-koefisien yang kemudian disatukan menjadi apa yang disebut sebagai utility value dari teknologi kendaraan tersebut. Untuk sebagai tambahan juga kami menggunakan S-curve adjustment, atau kami berusaha untuk membatasi penetrasi itu mengikuti dengan pola S-curve, sebagaimana pada umumnya teknologi-teknologi baru bisa berdifusi atau bisa diadopsi oleh pasar. Jadi ini untuk mencegah terjadinya peningkatan penetrasi yang sangat drastis di tahun-tahun awal misalnya. Seperti itu. Kemudian dari hasil modeling ini kami dapat menemukan atau kami menghasilkan berapa persen penetrasi atau berapa persen share dari kendaraan listrik atau dari masing-masing jenis teknologi kendaraan tadi di pasar kendaraan bermotor di Indonesia pada setiap tahunnya. Nah, kami mencoba menggambarkan beberapa skenario dalam model kami ini. Yang pertama ada skenario business as usual, yaitu kami mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan sama sekali dari situasi yang ada saat ini. Hasil dari modeling kami menunjukkan bahwa untuk di pasar kendaraan mobil penumpang itu akan menghasilkan penetrasi yang sangat rendah, yaitu sekitar 1% hingga tahun 2050. Sedangkan untuk kendaraan sepeda motor itu penetrasinya bisa cukup meningkat sejak tahun 2024
akan meningkat dengan cukup cepat dan mencapai sekitar 67% di tahun 2050. Itu pada skenario BAU. Kenapa ketika kami analisis mengapa hasilnya bisa sangat berbeda, yaitu ternyata karena hal ini disebabkan karena terutama untuk kendaraan mobil penumpang, kendaraan listrik saat ini belum diproduksi secara domestik sehingga harga mobil yang ada merupakan mobil listrik impor dan itu akan mendapatkan pengenaan pajak impor yang cukup tinggi. Sedangkan untuk motor listrik kami asumsikan sudah diproduksi secara domestik saat ini sehingga harganya bisa cukup bersaing dengan motor konvensional. Nah, hal itulah yang terutama kemudian menyebabkan perbedaan tingkat penetrasi yang sangat tinggi. Kemudian pada skenario kedua, kami mengasumsikan beberapa kebijakan yang saat ini sudah diusulkan atau mulai diterapkan di beberapa daerah atau di beberapa institusi. Misalnya, yang pertama adalah untuk pemotongan pajak BBNKB di Jakarta, itu kami asumsikan untuk diterapkan secara nasional nantinya. Kemudian kami juga mengasumsikan adanya produksi kendaraan listrik termasuk mobil itu secara domestik karena beberapa bulan belakangan memang sudah ada beberapa industri yang menyatakan ingin akan mulai membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Kemudian sejak tahun 2025 kami mengasumsikan akan ditetapkan kualitas bahan bakar minimum yang boleh beredar adalah setara dengan Euro 4 dan ini akan meningkatkan harga BBM. Kemudian carbon price juga kami asumsikan untuk mulai diterapkan ke BBM dan pengembangan stasiun pengisian listrik umum akan lebih pesat, yaitu sesuai dengan proyeksi PLN dan kami ekstrapolasi hingga tahun 2050, serta adanya potongan tarif charging untuk di malam hari atau di periode off-peak. Nah, itu akan meningkatkan sedikit sebenarnya untuk penetrasi mobil listrik dan untuk penetrasi motor listrik. Sebenarnya jumlahnya tidak signifikan, untuk mobil listrik sendiri akan meningkat hingga sekitar 14%, sedangkan untuk motor listrik akan meningkat sekitar hingga 75%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya set-set atau instrumen-instrumen kebijakan yang saat ini sudah dicanangkan oleh pemerintah itu masih belum cukup untuk bisa membuat kendaraan listrik benar-benar masuk secara masif ke Indonesia. Dan hal ini juga menjadi tidak sejalan dengan target dari Kementerian Perindustrian sendiri, misalnya yang mentargetkan bahwa penjualan kendaraan listrik di Indonesia akan mencapai sekitar 20 atau produksi kendaraan listrik akan mencapai sekitar 20% dari produksi total kendaraan pada tahun 2025 misalnya. Kemudian pada skenario terakhir, skenario ketiga, kami mencoba untuk menggambarkan bagaimana kalau instrumen-instrumen kebijakan tadi diterapkan dengan lebih agresif, yaitu dengan mencontoh misalnya best practice di negara-negara lain. Kemudian misalnya untuk pemotongan pajak akan diterapkan untuk semua jenis pajak, yaitu termasuk pajak impor, pajak PPN, pajak tahunan juga. Kemudian diterapkan juga pajak tambahan ke mobil konvensional yang berdasarkan emisi CO2. Kemudian penerapan pajak karbon terhadap BBM juga akan diterapkan dengan lebih agresif. Kemudian charging infrastructure juga akan dibangun dengan lebih banyak sesuai dengan best practice di negara lain, misalnya di Norway. Kemudian biaya charging juga akan menggunakan sistem dynamic pricing sehingga berpotensi untuk menurunkan biaya
charging dari pengguna EV sebesar sekitar 50%. Dapat dilihat di hasilnya bahwa penetrasi mobil listrik dapat meningkat sangat jauh hingga 80% lebih, sedangkan motor listrik hingga lebih dari 90%. Jadi hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan tingkat penetrasi kendaraan listrik yang tinggi apabila memang kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu sesuai dengan bagaimana negara-negara lain menerapkan kebijakan untuk adopsi kendaraan listrik ini. Lalu kami melakukan analisis yang lebih jauh, instrumen kebijakan mana sih yang sebenarnya lebih berpengaruh terhadap penetrasi kendaraan listrik tadi. Kita dapat lihat misalnya untuk kendaraan mobil, ternyata yang paling penting adalah pembebasan pajak, terutama pembebasan pajak impor yang besarnya bisa mencapai sekitar 30% dari harga jual kendaraan. Kemudian setelah kita memberikan pembebasan pajak, baru harga mobil listrik akan menjadi lebih kompetitif dibandingkan harga mobil konvensional, sehingga kemudian instrumen kebijakan yang lain bisa memberikan pengaruh lebih. Misalnya, charging infrastructure akan menjadi cukup berpengaruh ketika harga mobil listrik tadi sudah lebih bersaing. Misalnya dapat dilihat di gambar pertama bahwa penerapan insentif pajak atau pembebasan pajak dan penetapan pajak tambahan untuk kendaraan konvensional serta penambahan charging infrastructure secara agresif bisa meningkatkan penetrasi mobil listrik hingga sampai 60% lebih di tahun 2050. Itu mengasumsikan tidak ada insentif-insentif kebijakan yang lain. Kemudian untuk motor listrik yang di sebelah kanan, dapat dilihat bahwa yang lebih berpengaruh untuk pengembangan kendaraan atau untuk penetrasi motor listrik sendiri adalah ketersediaan charging infrastructure umum. Hal ini disebabkan karena tadi pertama bahwa motor listrik secara harga sudah lebih kompetitif, sehingga kemudian yang membatasi pertumbuhannya adalah ketersediaan public charging tadi. Maka dapat dilihat di sini misalnya pada kurva yang warna biru, yaitu dengan penerapan charging infrastructure saja, dibandingkan dengan kurva yang berwarna abu-abu, yaitu penerapan insentif pajak saja atau perubahan skema pajak saja, itu akan memberikan dampak yang jauh lebih besar, terutama di tahun-tahun awal adalah dengan penambahan infrastruktur charging. Sedangkan penambahan pajak itu baru akan memberikan dampak di tahun-tahun belakangan. Untuk meningkatnya penetrasi kendaraan motor listrik di tahun-tahun belakangan ini banyak didorong sebenarnya oleh penambahan pajak atau pajak tambahan untuk motor konvensional dibandingkan dengan pembebasan pajak untuk motor listrik. Kemudian kita mencoba menganalisis dampak dari penetrasi kendaraan listrik tadi terhadap emisi gas rumah kaca. Nah, sebenarnya untuk apakah kendaraan listrik benar-benar bisa mengurangi emisi gas rumah kaca itu sudah banyak diperdebatkan, dan terutama ketika kita memperhitungkan juga emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi kendaraan itu sendiri. Dapat dilihat di gambar pertama ini bahwa dengan mengasumsikan faktor emisi dari pembangkitan listrik kita sebesar 828 gram CO2 per kWh, asumsi menurut RUPTL terakhir, RUPTL 2019, itu akan menyebabkan ternyata
pengalihan ke kendaraan listrik atau mobil listrik di kasus ini akan menyebabkan kenaikan emisi GRK, alih-alih penurunan emisi GRK. Kemudian sedangkan misalnya kita mengasumsikan faktor emisi pembangkitan besarnya sekitar 700 gram per kWh, maka penggunaan kendaraan listrik atau mobil listrik dapat sedikit mengurangi emisi GRK. Di dalam tabel ini kami berusaha menghitung kira-kira untuk menghasilkan pengurangan emisi GRK secara net apabila kita memperhitungkan produksi kendaraannya juga, maka dibutuhkan faktor emisi dari pembangkitan sebesar angka-angka tersebut. Misalnya untuk mencapai penurunan sebesar 10% emisi GRK, kita membutuhkan faktor emisi dari pembangkitan kita sekitar 600. Penurunan ini sebenarnya masih bisa lebih jauh lagi apabila kita bisa meningkatkan efisiensi proses produksi misalnya, atau dalam hal produksi baterai yang saat ini juga menghasilkan emisi cukup tinggi, bisa dibuat menjadi lebih bersih prosesnya, atau dapat menggunakan recycling atau pemanfaatan lagi untuk baterai bekas kendaraan atau mobil listrik. Kemudian kita dapat melihat juga dari hasil model kami bahwa penetrasi kendaraan listrik menurut skenario ambisius tadi dapat mengurangi emisi GRK pada tahun 2050 itu sekitar sebesar 50 juta ton. Sedangkan apabila kita meningkatkan atau melakukan kebijakan phase out batu bara, kita dapat meningkatkan pengurangan emisinya tadi menjadi sebesar sekitar 70 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan di sektor ketenaga listrikan itu akan sangat mempengaruhi seberapa efektif penggunaan kendaraan listrik ini sebagai strategi untuk penurunan emisi GRK. Kemudian kami juga berusaha melihat beberapa hal yang kemudian akan dipengaruhi atau terdampak oleh adanya penetrasi kendaraan listrik ini. Misalnya yang pertama adalah adanya peningkatan konsumsi listrik, sudah jelas. Tapi yang lebih penting adalah adanya kemungkinan untuk peningkatan peak demand listrik. Contoh di gambar kedua ini memberikan gambaran di tahun 2028 sesuai dengan RUPTL terakhir yang tersedia. Kalau kita tidak mengatur periode charging kendaraan listrik ini, bisa terjadi peningkatan peak demand sebesar 6 gigawatt. Yang itu hampir melewati jumlah kapasitas pembangkit yang tersedia. Hal itu berarti bahwa kita kemudian akan membutuhkan tambahan pembangkit baru. Dan hal ini tentu akan menjadi kendala di masa mendatang, terutama ketika penetrasinya semakin besar. Maka perlu dilakukan beberapa kebijakan seperti penggunaan tarif berbeda untuk periode peak demand dan off peak demand. Kemudian yang kedua, kita melihat juga dampak dari penetrasi kendaraan listrik kepada konsumsi BBM dan impor BBM, yang tentu saja akan penetrasi kendaraan listrik ini akan mengurangi konsumsi BBM dan impor BBM di Indonesia. Tapi yang menarik sebenarnya kalau kita melihat dari contoh dari proyeksi konsumsi BBM yang ada di RUEN, sebenarnya dengan pengalihan motor dan mobil listrik ini dengan pengalihan mobil penumpang dan sepeda motor menjadi kendaraan listrik, kita bisa menutup penambahan konsumsi bahan bakar dari transportasi barang dan bus. Bahkan kalau kita mengasumsikan tidak ada penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi barang atau truk dan untuk bus, maka
hal ini kita dengan pengalihan ke kendaraan listrik ini kita dapat menstabilisasi atau menstabilkan konsumsi minyak kita. Kemudian berikutnya kami juga mencoba untuk melihat bagaimana prospeknya untuk pembangunan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Dengan menggunakan 3 skenario yang tadi kami modelkan, kita dapat lihat di gambar ini bahwa di skenario BAU sebenarnya sangat kecil peluangnya untuk dapat kendaraan listrik itu diproduksi di dalam negeri. Apa yang ditunjukkan grafik ini sebenarnya jumlah penjualan mobil listrik yaitu BEV dan PHEV di Indonesia per tahun dibandingkan dengan jumlah penjualan yang menurut kami masuk akal untuk produsen atau perusahaan otomotif itu membangun pabriknya di Indonesia. Apa yang digambarkan dari model kami melihat bahwa untuk skenario BAU tadi akan sulit untuk mobil listrik ini dapat diproduksi secara lokal. Sedangkan untuk skenario moderate itu bisa produksi lokal ini kemungkinan akan bisa tercapai pada sekitar tahun 2030, pertengahan 2030 sampai 2040. Sedangkan pada skenario ambisius ini yang sangat penting karena produksi angka penjualan itu bisa mencapai 100.000 per tahun dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Dan akan sangat disayangkan kalau misalnya kita tidak mampu mempersiapkan industri di dalam negeri sehingga sampai 4-5 tahun ke depan kita masih terus akan mengimpor kendaraan listrik itu. Karena itu perlu disusun bagaimana kita akan mempersiapkan hal-hal atau industri-industri yang penting untuk industri kendaraan listrik. Misalnya dari kajian lain ada yang mengatakan bahwa industri bahan baku kendaraan sendiri, misalnya aluminium alloy dan berbagai jenis logam itu sendiri masih belum tersedia di Indonesia. Kemudian komponen-komponen yang membutuhkan presisi itu juga masih belum tersedia atau belum diproduksi secara lokal, serta elektronik komponen dari kendaraan bermotor juga belum diproduksi secara lokal. Kemudian kami mencoba juga menghitung kira-kira biaya yang dibutuhkan atau biaya dari pengembangan kendaraan listrik ini sendiri seperti apa sih? Nah, kami membagi 2 jenis biayanya, yaitu yang pertama adalah potensi penurunan atau kehilangan pendapatan negara karena adanya tax pengurangan pajak terhadap kendaraan listrik, dan yang kedua adalah investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pengisian listrik umum. Nah, yang pertama, ketika untuk potensi kehilangan atau pengurangan pendapatan negara sendiri, kami lihat bahwa periode krusial di mana terjadi pengurangan konsumsi pengurangan penerimaan negara, penerimaan pajak tadi adalah di tahun 2023 sampai 2027 pada skenario yang ambisius. Yaitu akan terjadi pengurangan pajak sekitar 7 sampai 20%. Sedangkan di tahun-tahun belakangan setelah tahun 2030, dalam skenario ambisius ini malah akan terjadi penambahan penerimaan pajak karena adanya pajak tambahan untuk kendaraan konvensional dan bahan bakar minyak. Kemudian untuk biaya investasi di unit pengisian listrik itu juga
sebenarnya dari perhitungan kami melihat bahwa kami menemukan bahwa dibutuhkan biaya sekitar 500 miliar per tahun untuk pembangunan infrastruktur pengisian listrik umum. Dan angka ini sebenarnya kalau kami bandingkan dengan misalnya subsidi energi di Indonesia yang mencapai 125 triliun rupiah per tahun, itu sangat tidak signifikan atau sangat kecil sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pengisian listrik tadi. Nah, terakhir kami mencoba menyusun beberapa rekomendasi kebijakan atau instrumen kebijakan yang dapat diaplikasikan untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik. Yang pertama tentu saja adalah meningkatkan ketersediaan public charging, terutama hal ini penting untuk mendorong penetrasi motor listrik. Kemudian mengubah skema perpajakan kita, perpajakan kendaraan itu untuk mendasarkan pada emisi CO2 dan emisi gas lainnya. Kemudian juga penting untuk kita memberikan insentif tambahan untuk pembelian kendaraan listrik, yaitu misalnya dengan memberikan pembebasan pajak untuk kendaraan listrik di tahun-tahun awal, terutama untuk mobil listrik. Selain itu, insentif-insentif non-finansial tadi juga penting untuk digunakan. Dalam kasus di Indonesia misalnya bisa digunakan pembebasan kendaraan listrik dari kebijakan ganjil genap atau penggunaan jalur bus. Kemudian yang penting juga adalah pemerintah dapat mendorong penetrasi kendaraan listrik ini juga dengan melalui public procurement, yaitu misalnya dengan menetapkan untuk bus-bus umum untuk menggunakan bus listrik, atau misalnya untuk kendaraan dinas dari pegawai pemerintahan untuk menggunakan kendaraan listrik. Kemudian juga yang penting adalah penetapan fuel economy standar tadi untuk juga dapat mendorong produsen untuk beralih ke kendaraan listrik, serta juga untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca selama kendaraan listrik sendiri masih belum kompetitif dengan kendaraan konvensional. Dan yang terakhir yang penting juga adalah untuk meningkatkan jumlah bauran energi terbarukan dalam pembangkitan listrik kita, karena hal itu sangat berpengaruh pada besarnya emisi gas rumah kaca yang dapat diturunkan dari penggunaan kendaraan listrik. Mungkin sekian untuk apa yang dapat kami sampaikan dari hasil kajian kami mengenai peran kendaraan listrik dalam mendekarbonisasi sektor transportasi darat di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Julius untuk paparannya tentang hasil kajian dari ISR mengenai peranan kendaraan listrik dalam dekarbonisasi sektor transport Indonesia. Telah bergabung juga bersama kami Bapak Muhammad Mustafa Sarinanto dari BPPT. Halo Pak. Dan juga selamat siang Bapak. Dan juga telah bergabung dengan kami Bapak Damantoro dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Halo Bapak. Selamat siang. Jadi situasi webinar pada kali ini agak sedikit berbeda nih. Jadi saya dan juga Julius berada dalam satu tempat. Kemudian penanggapnya Bapak Nanto dan Bapak Damantoro bergabung bersama kami melalui video conference call dari kediamannya masing-masing, dari kediaman beliau masing-masing, di mana Bapak penanggap ini juga bergabung dengan alam. Kelihatannya seru sekali ya Pak ya. Di belakang ada jangan lagi berkebun ini Pak Damantoro. Enggak. Seru sekali ini rumahnya, ada bambu-bambu.
Nggak ada bambu-bambu. Pak Nanto pun juga di belakangnya seru sekali Pak, ada bambu-bambu nih. Saya jadi pengen main-main ke kediaman Bapak nih. Ini kalau selanjutnya dikit udah langsung bisa tidur. Aduh, jangan gitu Pak. Tunggu dulu Pak, kami membutuhkan tanggapan dari Bapak-Bapak sekalian mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh Julius sebagai hasil penelitian dari ISR. Mungkin saya mulai dari Bapak Nanto dulu Pak, dari BPPT. Bagaimana perspektif dari BPPT terkait dengan hasil laporan kami, dan juga mungkin ada hasil-hasil kajian dari BPPT yang mungkin relevan dengan hasil kajian kami. Mungkin juga Bapak silahkan dapat memaparkan sebagai referensi. Silahkan Pak Nanto, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membaca studinya, kemudian mendengar pemaparannya yang cukup komprehensif, menarik, dan ini sebetulnya cukup menjawab berbagai hal yang memang menjadi concern-concern kami. Jadi BPPT ini mungkin sama dengan lembaga Litbang, JIRAP ya, penelitian pengembangan pengkajian penerapannya, yang sebagian banyak mengembangkan platform-platform kendaraan bermotor listrik. Tapi kemudian BPPT beberapa tahun belakangan ini memfokuskan diri ke charging stationnya atau ke SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, pada saat kami mengkaji persiapkan bagaimana industri kita mendorong supaya industri berkembang, karena ruh semangat dari Perpres 55 2019 itu persiapannya ke arah industri dalam negeri. Itu pertanyaan terbesar adalah, untuk bisnisnya berkembang itu seperti apa volume kira-kira bisnis si kendaraan bermotor listriknya sendiri. Jadi studi ini cukup menjawab, walaupun pada akhirnya sebetulnya berbagai sudut pandang dikemukakan, berbagai model dikembangkan untuk melihat di bagian energinya seperti apa ya, dekarbonisasinya. Tapi di situ mau tidak mau juga mengambil poin bagaimana memetakan kendaraan ini akan seperti apa berkembang. Dan ini artinya kita semua dalam upaya untuk menebak ya, bukan tebak manggis, tapi mencari model yang terbaik. Sebetulnya Indonesia akan seperti apa nih ke depan? Karena terus terang kita kan bukan negara maju dan kita berkembang agak terlambat, di mana negara lain sudah mencoba beberapa tahun sebelumnya, tapi Indonesia baru start dan masih coba-coba, karena sejak keluar Peraturan Presiden 55 nomor 55 tahun 2019 yang lalu, ini baru benar-benar masih awal. Jadi saya lihat terus terang saya melihat studinya sudah cukup bagus, memikirkan apa saja yang sebetulnya memang ingin. Hanya ada beberapa poin-poin yang mungkin saya bisa tambahkan, atau ya ada perspektif yang perlu digunakan yang mungkin menjadi review buat yang selanjutnya. Jadi beberapa poinnya, Perpres itu memuat semangat membangun industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam negeri. Nah, ini sudah sempat disinggung, tapi ada sebagian di antara itu memang masih menekankan kepada konsep industri dalam negeri yang kemudian impor, biaya masuk dan macam. Padahal sebetulnya ada perspektif, yaitu bagaimana kalau dibangun sendiri dengan kekuatan sendiri yang kita belum merasakan. Nah, itu yang satu poin yang perlu diperhatikan, karena ada TKDN. Jadi ini tentang TKDN belum menjadi parameter. Mungkin sebaiknya ada diambil bagaimana TKDN seperti ini. Nah, ini salah satu. Kemudian kami BPPT sendiri juga pernah melakukan FGD tentang model bisnis SPKLU. Nanti akan saya sampaikan poin-poin selanjutnya. Itu pernah kita melakukan. Jadi ini juga menjadi pertanyaan, karena kami sendiri saat pertama memulai kegiatan ini dan memilih charging station itu karena memang yang fokus mengarah ke situ tidak ada. Padahal di Perpres malah justru tentang SPKLU adalah yang di state paling jelas siapa melakukan apa, yaitu untuk kesempatan pertama penyediaan SPKLU-nya itu ditunjuk PLN. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik bagi kami, karena itu tadi bahwa SPKLU itu begitu sudah di state jelas, orang ingin berbondong-bondong berinvest. Nah, kami sendiri mengatakan investasi itu kelihatannya
untuk beberapa tahun ke depan belum ada belum menguntungkan dari secara bisnis. Kami menghitung dulu. Jadi memang kalau untuk penyediaan diperlukan, jadi ada sebuah salahnya seperti telur dan ayam, mana duluan, tapi tanpa dimulai maka akan sulit berjalan. Tapi kalau kita terlalu ekspansif, sedangkan studi awal kami yang ditunjukkan menurut saya dengan sangat baik oleh analisis dari studi IISR ini menunjukkan bahwa di awal-awal itu memang ada masa-masa yang transisi ya. Nah ini FGD kami menunjukkan itu karena kalau tidak begitu nanti ada orang yang salah langkah berinvestasi dengan asumsi akan menjadi pengusaha SPKLU yang pikirannya pengusaha SPBU. Ya pokoknya keuntungan banyak, padahal tidak demikian, tidak semudah itu. Karena ini berapa 5 tahun ke depan itu masih mungkin bisnisnya tidak terlalu bagus. Kemudian tentu saja yang sudah disinggung juga yang dikaitkan ya antara mengurangi polusi dari kendaraan kendaraan biasa transportasi darat itu dengan kenaikan polusi yang ditimbulkan oleh pembangkitan listrik yang mengandalkan batu bara misalnya. Itu dia yang mungkin ke depan perlu ada lebih korelasinya ada supaya orang mendapatkan gambaran yang jelas. Karena memang kalau kendaraan bermotor listrik roda 4 hitungannya banyak, satuannya besar, tapi sebetulnya yang banyak beredar di kita kan kendaraan transportasi yang polusinya banyak itu dari seperti bis, truk yang dia tidak patuh misalnya. Nah itu juga perlu dikaitkan. Sementara pembangkitan kalau kita masih terlalu mengandalkan ke batu bara atau PLTU ya, itu tentunya akan seperti si malakama karena kita saat ini belum punya skenario pembangkit listrik EBT yang skalanya besar. Dan nanti akan saya coba tunjukkan bagaimana negara lain berpikir agak masif untuk PLTS misalnya. Nah kemudian yang jelas yang kami agak merasa memang cukup bagus adalah ada ini sebetulnya masa-masa transisi antara 3-5 tahun ke depan sebelum kita melangkah ke kondisi seperti negara-negara lainnya yang sudah mulai masif. Nah, kalau lihat studi-studi itu memang di awal selalu lambat mau skenario apapun, yaitu mungkin memang kita modelingnya akan seperti itu. Nah, peran yang harus kita tanamkan adalah selama beberapa tahun di awal itulah kesempatan kita untuk mempersiapkan diri. Jadi masa transisi itu ada konsep masa transisi seperti apa modelnya, kemudian masa yang nanti yang sudah mulai baik itu akan seperti apa. Kira-kira itu hal yang timbul dalam pikiran saya terhadap studi. Saya coba tunjukkan beberapa slide singkat saja dulu, poin-poin tertentu yang bisa ini saya akan coba ambil sebentar. Jadi misalnya ini, apakah sudah kelihatan? Jadi sebetulnya di bagian yang tentang pola ini sejalan, kami sendiri berpikir karena biasanya para peneliti, pengembang, pengkaji, penerap itu ya kami lembaga-lembaga seperti BPT ini berpikir di area R&D, kemudian sampai ke manufaktur. Tapi sebetulnya ini saja tidak cukup. Bisnis, jadi ibarat ini ada sebuah teknologi baru. Teknologi baru ini tidak akan berhasil diterapkan dengan baik kalau menyertakan industri dalam negeri misalnya, kalau kita hanya berputar di area yang biru. Yang utama adalah bagaimana bisnis berjalan dan bisnis ini memberikan tarikan ke dunia inovasi di sebelah kirinya. Nah, bisnis itu sendiri pun tidak akan berhasil kalau implementasinya tidak jelas. Kita arahnya seperti apa? Sebetulnya arah yang misalnya pemerintah bisa menimbulkan kondisi yang kondusif, misalnya area zona bebas polusi, kemudian kebijakan sharing kendaraan atau kebijakan lain seperti mungkin ada pajak tadi ya, pengurangan pajak sebagainya. Di samping kita fokusnya kemana dulu ini selama beberapa tahun ke depan untuk membangkitkan
Nah ini kelihatannya unsur public transportation, saya rasa juga sudah disinggung dalam studinya juga sudah muncul. Nah disinilah pentingnya regulasi. Kemudian di sisi teknologi atau manufaktur, sertifikasi memegang peranan penting. Dan ini yang saya rasa studi ini sudah cukup juga memberikan gambaran, jadi saling melengkapi. Nah kemudian yang lainnya lagi, kalau BPT seperti saya katakan tadi, bagaimana pendekatan kami? Biasanya orang melakukan, ini kan sudah banyaknya kegiatan yang kita kembangkan nih, model berbagai macam kendaraan. Tapi kemudian BPT beralih dari sekian banyak alternatif, kami kemudian memfokuskan pada charging station. Nah, bagaimana isu strategis yang dikembangkan bahwa di dalam Perpres 55/2019 itu diatur tentang TKDN. Dan di sini juga jenis insentif ada, dan insentif inilah yang berbagai jenis insentif dan berbagai jenis kebijakan itu sedang didorong oleh, dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang menjadi, kalau bisa dibilang sebagai penggerak dalam tindak lanjut Perpres ini, mendorong berbagai institusi yang terlibat untuk membuat regulasi turunan. Ini memang masih bicara di antara internal pemerintah, tapi saat ini sudah berjalan. Dan sebetulnya kalau tidak ada perlambatan saat ini ya, masalah COVID ini pasti sudah intens, masing-masing institusi melaporkan. Dan kemungkinan target paling tidak entah April atau Agustus paling enggak, ini berbagai macam regulasi sudah keluar dan akan membangun kondisi yang lebih kondusif. Nah ini Perpres ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita masuk di dunia disruptif otomotif dan memberikan kesempatan untuk berkembangnya industri otomotif dalam negeri dan harapan akan merek nasional. Sehingga kalau di dunia industri dalam negeri mestinya perlu ada tindakan-tindakan, misalnya persyaratan TKDN perlu diverifikasi dan industri dalam negeri itu perlu didorong, harus dipastikan tersedia. Nah ini yang memang menjadi PR kita bersama. Tentunya kalau dari kami, dari sisi lembaga pengkajian dan penerapan, ini berharap bahwa industri dalam negeri bisa mengambil kesempatan di sini. Baik, nah, Pak kemudian Nanto. Ada beberapa poin lagi, nih saya lewat-lewat saja. Sebentar saya cari dulu. Jadi baik Pak Nanto, ini, kami sebenarnya sudah ya, mencatat beberapa poin yang sangat penting, Pak. Tadi kami mencatat ada Bapak mengkomentari tentang sebaiknya paper ini juga bisa memberikan saran bagaimana untuk dapat mengembangkan industri kendaraan lokal, dan juga mencatat bagaimana kira-kira kesiapan SPKLU dalam mendorong kendaraan listrik, dan juga ditekankan bahwa EBT, kalau listrik tidak EBT, kendaraan listrik tidak akan berhasil dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Lalu Bapak juga menekankan bahwa masa transisi kendaraan listrik harus dipersiapkan, dan juga Bapak memaparkan bahwa pentingnya untuk mengembangkan iklim investasi, kesiapan bisnis dan segala macam, dan juga pentingnya sertifikasi teknologi manufaktur. Ya Pak ya. Dan mohon maaf Pak, saya harus memotong dulu di sini sebentar. Nanti saya akan kembali kepada Bapak jika masih ada waktu. Untuk sementara saya ingin meminta perspektif dari Pak Damantoro dahulu sebelum saya meminta Julius untuk memberikan tanggapan sebagai penulis tulisan ini. Silakan Pak Damantoro. Ya, selamat siang Mbak Erin dan Mas Julius dan Pak Nanto. Saya ada 3 catatan di sini yang menarik dari kajian. Saya fokus pada skenario optimis yang ditawarkan oleh studi ini ya, di mana dengan menggunakan skenario itu terlihat adanya dampak fiskal yang tidak signifikan terhadap insentif maupun disinsentif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan skenario tersebut. Nah, dengan adanya dampak yang tidak signifikan, maka sebetulnya skenario optimis itu bisa di-exercise. Saya berharap ini di-exercise karena apa? Karena dari studi juga memperlihatkan market size yang bisa ditimbulkan dari skenario tersebut. Market size inilah yang dibutuhkan untuk menggenerate atau mengundang investasi akan adanya manufaktur dari EV.
Nah, memang studi ini sayangnya masih masih belum ada breakthrough untuk bagaimana EV ini bisa menjadi main action dari dekarbonisasi sektor transportasi, karena memang turnover dari populasi kendaraan masih berjalan sangat lambat, dan kemudian kita masih banyak masalah di pembangkitan di mana menyebabkan faktor emisi kendaraan listrik itu lebih besar daripada faktor emisi kendaraan bahan bakar minyak. Nah, ini mungkin perlu ada beberapa kajian, tambah sedikit lah kajiannya agar bisa ada breakthrough untuk ini. Nah, dari perspektif transportasi, selain 3 catatan itu juga saya melihatnya sudah banyak yang prediksi bahwa tahun 2030-an ke atas itu lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di urban area. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kegiatan commuting itu akan sangat tinggi. Nah, kalau kemudian pemerintah bisa melakukan sinkronisasi atau integrasi antara tata ruang dengan sistem transportasi, kegiatan commuting itu mungkin bisa dilayani dengan angkutan umum massal. Tetapi selama tidak ada integrasi antara tata ruang dengan sistem transportasi, maka yang terjadi adalah sprawling. Nah, itu kemudian masih akan meningkat, mempertinggi jumlah penggunaan kendaraan pribadi. Ya, oke. Selain yang 3 catatan tadi, juga kalau dilihat dari perspektif transportasi, EV ini akan menarik karena 60% penduduk Indonesia akan tinggal di area perkotaan, atau sekitar 180 sampai 200 jutaan orang pada tahun 2030. Nah, ini menjadi apabila skenario yang optimis itu diterapkan, itu akan menjadi market yang sangat bagus untuk industri otomotif dan mengembangkan EV. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa untuk passenger car itu parameter yang paling utama adalah insentif fiskal ya. Sedangkan untuk yang sepeda motor itu adalah charging, maka karakteristik transportasi pergerakan perkotaan itu akan menjadi hal yang bisa dipakai untuk prioritas dasar penyusunan prioritas pengembangan insentif fiskal dan infrastruktur charging. Mungkin itu dari tambahan catatan dari saya. Langsung jawab. Ya, baik Pak Toro, saya mencatat beberapa hal seperti sebenarnya paper ini bagus karena menunjukkan bahwa secara APBN tidak terlalu terpengaruh kalau misalnya ada insentif-insentif fiskal untuk mengenerate EV. Lalu selain itu juga mencatat bahwa paper ini belum melihat bahwa EV itu sebenarnya main action untuk mereduksi greenhouse gas emission. Dan juga selain itu mungkin perlu diperhatikan tata kota dan juga infrastruktur di dalam kotanya ya Pak Toro ya, karena nanti Jakarta diperkirakan akan semakin banyak penduduk yang akan commute, jadi bagaimana infrastrukturnya. Baik, saya serahkan kepada Mas Julius langsung untuk dapat mungkin ada tanggapan, klarifikasi atau apa. Ya, baik, terima kasih Pak Nanto dan Pak Damantoro untuk feedbacknya. Jadi memang ada beberapa poin tadi yang menarik, dan dari Pak Nanto tadi yang saya note sangat penting memang mengenai industri otomotif atau industri kendaraan listrik di dalam negeri ya. Memang juga saya rasa itu sangat penting untuk dikembangkan karena dari analisis kami juga terlihat ternyata yang sangat untuk mobil listrik sendiri yang cukup besar perannya dalam menghambat penetrasi kendaraan listrik itu karena adanya mobil-mobil yang cukup spesifik adanya di Indonesia gitu. Misalnya di kelas MPV itu sekarang kan pasar kita dikuasai oleh mobil sekelas Avanza, Xenia atau Innova, yang mana itu dari segi kelas memang sangat jauh dari segi harga sangat jauh di bawah kendaraan listrik, dan itu sangat sulit
bersaing jadi kendaraan listrik yang masuk kalau memang kita tidak berusaha mengembangkan mobil listrik di kelas itu. Nah, mungkin pengembangan industri kendaraan listrik domestik itu akan sangat vital perannya dalam memutus atau mengurangi gap antara harga kendaraan listrik dan harga kendaraan konvensional, terutama di kelas MPV itu. Kemudian untuk tadi ada dari Pak Damantoro juga mengenai apa namanya, peran EV ya sebagai solusi utama dari emisi gas rumah kaca di sektor transportasi itu ya memang betul bahwa sangat penting kita untuk mendorong dekarbonisasi di sektor ketenaga listrikan, karena ya sebenarnya biarpun sektor transportasi cukup besar perannya di emisi gas rumah kaca, tapi sektor ketenaga listrikan itu perannya masih lebih besar lagi sih sebenarnya. Jadi percuma juga kalau kita berusaha menekan sebisa mungkin di sektor transportasi, tapi di sektor ketenaga listrikannya kita tidak berusaha untuk menurunkan emisi. Jadi menurut saya itu ya dua hal yang saling terkait. Dan kemudian sebenarnya kita bukan tidak bisa memakai kendaraan listrik ini sebagai solusi sih, tapi mungkin kita pendekatannya lebih sebagai solusi jangka panjang. Jadi supaya jangan sampai kita berharap bahwa solusi untuk beralih ke kendaraan listrik ini akan menghasilkan hasil atau penurunan emisi secara instan atau secara cepat gitu. Misalnya dalam 5-10 tahun ke depan, terutama dalam ambisi kita untuk mencapai NDC misalnya, terus kita berharap bahwa kendaraan listrik ini akan bisa berperan sangat besar, karena itu memang tidak memungkinkan kalau menurut kami. Tapi di jangka panjangnya itu dia yang punya potensi sangat besar untuk bisa menurunkan emisi untuk benar-benar sampai pada sesuai dengan skenario 1,5 derajat. Karena kalau misalnya kita melihat opsi yang lain, misalnya dengan penggunaan bahan bakar nabati, itu akan lebih cocok misalnya untuk aksi mitigasi di jangka pendek, karena nanti di jangka panjang ketika kebutuhan energi yang dibutuhkan makin besar, kita akan membutuhkan makin banyak lahan misalnya untuk memproduksi biomasanya atau memproduksi BBN, sehingga itu akan menjadi kendala tersendiri. Seperti itu sih kalau dari saya mungkin yang bisa saya tanggapi untuk saat ini. Mungkin Mas Julius mau sedikit bereaksi tentang yang kenapa EV tidak diidentifikasi sebagai main action? Itu tadi sebenarnya karena memang kita bukan tidak bisa diidentifikasi sebagai main action, tapi sebagai main action untuk jangka pendek atau sebagai target jangka pendek memang kita tidak boleh membebankan itu ke kendaraan listrik sebenarnya menurut saya. Kita harus masih bisa menggunakan strategi misalnya penggunaan BBN untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang kita nggak bisa menghindari penggunaan kendaraan listrik ini sebagai salah satu strategi utama sebenarnya, seperti itu. Baik, apa ada tanggapan lagi Pak Nanto atau Pak Toro terkait tanggapan Pak Julius? Silakan. Karena ada tambahan informasi sedikit untuk meneruskan yang tadi ya, kalau boleh ya. Iya, silakan Pak. Ini saya coba share lagi, mohon maaf waktunya. Jadi ini ada beberapa, kalau kami kan memang menyoroti selain charging station atau SPKLU, menyoroti tentang ekosistem. Nah, ekosistem yang kami bisa share di sini di tahun 2019 itu sangat luar biasa perkembangannya. Diawali kalau kami memotret dari 2018 sebelum keluar Perpres dan sebelum ada gerakan lain, kami mempelopori penyediaan fast charging station di BBT. Ini karena ayam dan telur, mana dulu mobilnya ada dulu, tapi kalau nggak ada charging stationnya. Nah, kemudian ini sebetulnya ini benar-benar mengawali. Kami nggak tahu seperti apa nantinya, tapi mau coba petakan kira-kira untuk fast charging yang bisa 30 menit apa. Nah, ini sejak diluncurkan memang yang gunakan hanya kendaraan kami sendiri, tapi kemudian ada gerakan e-taksi. E-taksi yang diluncurkan, dan kemudian pada saat kami FGD kami memungkinkan menyediakan penyediaan ini untuk secara gratis bebas, dan gayung bersambut
Setelah itu satu persatu ternyata ini bagian dari studi kami juga, karena kami ingin tahu sebetulnya dari pemilik kendaraan bermotor listrik yang jumlahnya sedikit itu mereka perlu nggak sih untuk ngecas di Indonesia, di jalan lah selain di rumahnya. Ini bagian kami untuk memetakan ya realnya. Kenyataannya dalam berjalan waktu memang yang kami tahu akhirnya banyak kan memang taksi yang ini. Jadi kendaraan transportasi publik itu yang kami tunjukkan di slide yang sebelumnya. Dan ini mulai ada sampai akhirnya kami menyelenggarakan pameran kendaraan bermotor listrik pertama Indonesia Electric Motor Show di September 2019. Dan itu event ada bertubi-tubi banyak. Sampai kemudian selain yang di Jakarta, kemudian diikuti oleh PLN setahun kemudian, kami juga membangun yang di Bandung. Dan ini menyediakan kemudahan atau kemungkinan untuk ngecas di jalan. Ini terus terang pada saat dibangun belum ada perpres terbit, itu kan sekitar Agustus ya. Nah, dilanjutkan dengan seperti itu, kemudian ada perbandingan kendaraan bermotor listrik, kemudian nah ini sedikit memberikan gambaran bagaimana sebetulnya listrik itu dibutuhkan. Nah ini kira-kira kendaraan yang kecil yang 16 kWh ini baterainya, ini di-charge semalaman perlu 8 jam. Dari 16 dia setidaknya setiap jamnya perlu 2000 watt. Nah kalau rumah sederhana, bukan rumah sederhana, rumah standar misalnya 4000 watt itu rumah contoh sebagian rumah Indonesia, kemudian dipasang maksimal kan 4 kW peak, itu kira-kira rata-rata dia menghasilkan 8 kWh per hari ya kalau disimpan di baterai. Ini kebutuhan 8 kWh per hari itu adalah per jamnya 2000 watt. Nah ini kira-kira bisa untuk yang tipe ini bisa menyimpan listrik untuk mengecas mobil listrik selama 8 jam. Nah ini mobil yang lain seperti ini gambarannya. Artinya kalau kita mau mengandalkan ke EBT memang harus dihitung dari seperti ini. Tapi Indonesia siap atau tidak? Saat ini tentu saja kita masih bergantung pada yang non EBT, non PLTS. Kenyataannya negara lain sudah menyiapkan. Ini contoh besar-besar di Asia nih, di India, di Tiongkok ini punya proyek besar-besaran PLTS yang akan mampu mendukung kalau kita punya rencana ke arah sana. Tapi Indonesia bagaimana di Asia Tenggara? Kondisi kita masih belum cukup maju. Ya diharapkan dengan kita melihat perkembangan yang lain, ini Vietnam luar biasa, Filipina, Thailand juga begitu. Nah Indonesia kalau kita memperhitungkan ke arah sini mungkin bagus juga didorong supaya Indonesia memikirkan alternatif seperti ini dan mengikuti tren dunia, mengikuti tren Asia Tenggara juga. Nah kemudian ini yang kita baik Pak Nanto, beberapa contohnya. Pak Nanto, mohon maaf karena sepertinya ISR harus melakukan webinar series Pak untuk kendaraan listrik dengan mengundang Pak Nanto untuk webinar series selanjutnya. Tapi buat webinar kali ini khusus kami membahas paper ini Pak, dan kami pun juga menyadari infrastruktur yang Bapak paparkan tadi sangat penting. Kami untuk kedepannya akan tetap berdiskusi dengan Bapak untuk membahas secara khusus, dan kami nanti bisa melakukan webinar lagi Pak. Itu aja sih. Ya, baik. Informasi yang sangat berharga Pak mengenai infrastruktur ini, karena ternyata ekosistemnya pun sudah mulai dari sejak 2018 ya Pak ya, bukan ujuk-ujuk keluar pada tahun 2019. Kemudian Pak, jadi terlepas dari hasil paparan yang sudah dipaparkan tadi, jadi sebenarnya kami tuh sudah melemparkan topik ini kepada follower ISR dan juga di sosial media, dan juga follower ISR yang menerima newsletter dari ISR Pak. Dan kami menerima pertanyaan yang sekiranya relevan untuk Pak Nanto dan juga Pak Damantoro jawab Pak. Jadi saya sekarang menanyakan, mungkin juga selain Pak Nanto dan Pak Toro, Mas Julius pun juga saya harapkan dapat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya itu jadi gini, bagaimanakah syarat mutlak sebuah kantor R&D bisa membangun sendiri prototipe dan pabrik sebuah kendaraan listrik, baik mobil atau motor? Apakah ada dukungannya dari pemerintah ataupun dari stakeholder terkait? Silakan, siapa dulu yang mau jawab, Mas Julius atau Pak Nanto atau Pak Damantoro? Pak Damantoro silakan. Ya. Jadi kalau untuk R&D, untuk prototipe EV itu dukungan yang paling bagus itu adalah penciptaan market, ya.
Kalau kita sudah tahu pola R&D kita itu memang sangat decentralized, belum ada orkestrasi secara nasional untuk kebutuhan R&D kita. Nah, kalau saya melihatnya ada satu market yang sangat bisa diolah oleh para industri investor yang mau R&D tentang ini. EV itu adalah pasar angkutan publik. Jadi transportasi publik yang tadi disampaikan sama Pak Nanto. Transjakarta sendiri itu sudah berencana pada tahun 2030 100% dari 3.000 armadanya itu akan menggunakan EV. Artinya apa? Setiap tahun itu ada sekitar 500 sampai 600 unit bis dengan berbagai ukuran yang harus diperbaharui atau diremajakan. Itu sudah menjadi satu market tersendiri. Nah ini sebetulnya ini, apalagi tadi studi menunjukkan bahwa market size itu apabila skenario optimis diterapkan, dampak terhadap fiskalnya kan tidak terlalu signifikan. Nah ini makanya implementasi dari insentif yang ada untuk kendaraan listrik itu segeralah diimplementasikan untuk transportasi publik. Presentasi kita yang terbesar itu punya 25.000 armada di Jabodetabek saja, belum lagi yang seluruh Indonesia lainnya. Mereka dengan charging tadi yang disampaikan Pak Nanto bisa kemudian antara 200 sampai 250 km per hari. Itu sudah mengurangi sangat jauh mengurangi emisi karbon dan terutama polusi lokal. Ini yang juga mungkin perlu di-highlight di dalam studi benefit dari dekarbonisasi transportasi melalui penerapan electric vehicle. Itu dari saya, terima kasih. Silakan Mas Julius atau Pak Nanto. Mas Julius dulu. Ya. Pak Nanto, silakan Pak. Ya, kalau dari saya mungkin kan itu tadi bahwa kembali pemerintah sebetulnya di dalam Perpres 55 2019 memang berusaha mendukung R&D dalam negeri dan memang ini kita industri otomotif dalam negeri memang belum menemukan bentuk yang optimal, tetapi dengan kesempatan di sini, kesempatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau BEV ini, baterai electric vehicle ini lah banyak skema-skema insentif tadi mungkin sudah disebutkan ya, insentif fiskal, insentif non fiskal. Itu yang mungkin kalau diurai lagi lebih banyak lagi yang sebetulnya inginnya mendorong tumbuhnya industri ya. Industri dalam negeri itu pasti didukung oleh R&D. Nah, kendaraan bermotor ini, otomotif ini sebetulnya kan sebuah komoditas ya, bukan sebuah produk, hanya sebuah produk yang kita pakai biasa. Ini ada namanya gaya hidup. Nah, startnya memang penciptaan market dan kalau di industri lain mungkin kita belum terbiasa namanya market research. Jadi R&D itu pun kalau hanya sekedar R&D tidak akan cukup. Jadi mulai dari market research. Nah, tentunya pemerintah akan mendorong ke arah sana dan saya dari pemerintahan juga mendorong agar muncul seperti ini karena alaminya akan ke sana. Jadi nanti dari turunan Perpres ini akan banyak dukungan-dukungan. Syarat mutlak sebuah kantor R&D bisa membangun sendiri pabrik atau prototipe ini memang apa yang dibilang syarat mutlak? Ya harus tahu memanfaatkan insentif yang tersedia di sini dan industri otomotif memang harus tahu mau jalannya kemana. Dan tadi betul dikatakan oleh Pak Damontoro bahwa penciptaan market itu sangat penting. Dan pemerintah harus sadar bahwa penciptaan market itu tidak bisa seperti lazimnya yang lain. Biasanya kita agak gagap nih mendorong industri. Kita anggap bahwa pasar sudah silakan aja jalan, itu kami tidak bisa ngatur. Tapi tadi sudah di studi ini sudah disebutkan dengan cukup bahwa pemerintah sendiri memang harus ada pengadaan komunitas ya. Jadi selain transportasi publik, nah transportasi publik kan misalnya Transjakarta itu biar barang juga adalah di BUMD ya kalau tidak salah ya. Itu memang di situ jadi pengadaan pemerintah transportasi publik yang semua memang didesain tidak oleh pemerintah, bisa dibangun oleh pemerintah iklimnya dan tidak dilepas ke pasar bebas. Jadi start dari situ, dimulai dari situlah berawal. Dan
harapannya itu akan bisa membantu di masa transisi beberapa tahun ini. Kalau setelah itu tentu saja mungkin harga sudah menjadi semakin murah, ada timbul industri dalam negeri roda 4 dan sebagainya yang sudah bisa lepas sendiri. Dan betul sekali tadi kendaraan yang sekarang yang kendaraan sejuta umat ya, sejuta umat itu kan strategi. Kalau di negara lain dulu tahun-tahun 2000-an awal yang banyak laku terjual tuh sedan di negara lain, tapi Indonesia itu kendaraan sejuta umat yang abah semuanya masuk lah dalam kendaraan itu. Jadi dan kita maunya terus terang maunya kendaraan yang bagus, murah, kenceng, muat banyak, anti banjir, pokoknya mau semua. Dan itu ya yang bisa memenuhi itu yang akan laku di Indonesia. Ya. Kendaraan listrik juga gitu. Kalau nggak ada harga murahnya, Indonesia akan suka. Ya itu kira-kira tambahannya saya. Baik, Pak Nanto, Pak Toro, terima kasih. Sebelum saya meminta tanggapan dari Mas Julius, saya ingin memberikan sekalian ini karena waktu yang sangat terbatas juga saya memohon Mas Julius bisa menanggapi sekalian memberikan closing statement, lalu selanjutnya saya akan menutup webinar ini. Silakan Mas Julius. Ya mungkin kalau untuk masalah R&D tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Damantoro dan Pak Nanto ya, bahwa memang yang penting itu sebenarnya kalau untuk kasus di Indonesia, karena memang kita industri otomotif kita bukan industri yang kuat dari sisi riset, dan jadi memang penting untuk kita bisa mendevelop pasarnya dulu, baru kemudian nanti industri akan mengikuti sih sebenarnya. Ketika sudah jelas misalnya tadi mengenai pasar mobil MPV sejenis yang sejuta umat tadi, benar, itu memang pasar yang mengarahkan untuk industri otomotif memproduksi jenis kendaraannya itu, karena di negara lain jenis kendaraan itu tuh nggak booming gitu, cuman di Indonesia dan mungkin beberapa negara di sekitar kita sih. Jadi memang sangat ditentukan oleh pasarnya dan bagaimana kita bisa menciptakan pasar, menurut saya begitu. Dan mungkin untuk penutup sih ya memang seperti yang kami temukan dalam kajian kami, saya mungkin cuma mengulangi saja bahwa di mana-mana di setiap negara di mana kendaraan listrik itu berhasil menembus pasar, memang tidak ada yang mereka berhasil dengan sendirinya. Dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya, bagaimana supaya kendaraan listrik itu bisa masuk ke pasar dan bersaing dengan kendaraan konvensional. Dan memang itu merupakan investasi di awal, tapi di kedepannya nanti di jangka panjang dia akan memberikan hasil yang layak lah, yang pantas untuk kita pertimbangkan untuk dimulai dari sekarang investasinya, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Julius. Mungkin kalau saya boleh merangkum sedikit, kalau saya boleh menyimpulkan terlalu banyak tadi poin-poin penting yang kita diskusikan, tapi kalau boleh saya menyimpulkan satu hal yang paling penting. Jadi memang sebenarnya ISR itu sebagai lembaga yang fokus pada isu energi dan lingkungan, kami melihat bahwa kendaraan listrik sangat penting untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun karena ini termasuk hal yang baru, karena tidak sesuai dengan pasar otomotif pada saat ini yang lebih mendorong kepada kendaraan sejuta umat. Jadi sebaiknya memang ada penciptaan pasar ya Pak ya. Tadi juga Bapak-bapak pun sepakat bahwa sebaiknya penciptaan pasar lebih diutamakan untuk membuat kendaraan listrik ini maju di Indonesia. Tapi dengan adanya penciptaan pasar ini, maka pabrik-pabrik R&D industri otomotif akan mulai mengikuti ketika sudah ada demand-nya di Indonesia ini ya Pak ya. Tapi penetrasi pasar tidak akan berhasil tentunya kalau tidak ada dukungan-dukungan
baik itu dukungan secara kebijakan fiskal insentif ataupun dukungan non insentif fiskal ya Pak ya. Jadi tentu peranan pemerintah pun juga diperlukan untuk untuk meningkatkan penetrasi kendaraan listrik di Indonesia. Oleh karena itu kami sangat berharap Pak nanti tadi sesuai yang Pak Nanto katakan di bulan Agustus nanti paling lama akan segera keluar peraturan-peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 mengenai kendaraan listrik ya Pak ya. Kira-kira Bapak sepakat ya Pak ya dengan kesimpulan saya? Baik, terima kasih juga Mas Julius sudah sepakat dengan saya. Nanti selanjutnya kami akan mengundang Pak Damantoro juga dengan Pak Sarinanto ketika kami sudah merancang webinar apalagi yang penting untuk kami bahas untuk memajukan isu kendaraan listrik ini. Terima kasih banyak Pak Sarinanto, Pak Damantoro, Mas Julius telah bergabung dengan saya dalam webinar ini. Saya Erina Musanti pamit diri, terima kasih telah menyaksikan webinar ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan saya untuk moderasi diskusi ini.